Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Pada hari ini kita dipertemukan lagi pada mata pelajaran sejarah. Nah, sebelum kita lanjutkan pertemuan kali ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas dipimpin. Amin ya Allah. Oke, terima kasih. Oke anak-anak, apakah semuanya masuk hari ini? Oke, jadi ada beberapa orang yang tidak masuk ya. Oke, untuk memperjelas kehadiran, Bapak absen terlebih dahulu ya. Karena memang tadi Bapak dengar ada beberapa siswa yang tidak masuk pada pertemuan kali ini. Mohon didengarkan ya. Adila Rahmawati. Apakah hadir Adila Rahmawati? Oke, hadir ya. Coba ngomongnya yang keras, soalnya tidak terdengar dan kalian yang kondusif juga jangan ribut ya. Aipudin. Oke, hadir. Ahmadani. Wah, Ahmadani keren sekali namanya nih. Hadir ya Ahmadani ya. Yang selanjutnya Doni hadir. Hilman. Kenapa? Hilman sakit. Oke. Hilman sakit ya. Irmanudin. Ada. Juanda. Oke, Juanda tidak hadir ya. Ada yang tahu kenapa Juanda tidak hadir? Oh, ada keperluan keluarga. Oke. Yang terakhir, Nopi hadir. Oke. Apakah ada yang tidak absen? Oke, semuanya sudah ya. Oke, anak-anak, terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan langsung membahas materi yang akan kita bahas pada hari ini ya. Tapi sebelum itu, Bapak akan bertanya kepada kalian, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Oke, Adelia, masih ingat ya? Oke, silahkan untuk jelaskan kembali pertemuan minggu lalu. Kebetulan kan minggu lalu kita membahas tentang datangnya Islam ke Indonesia. Oke, silahkan untuk dijelaskan. Yang lain mohon dengarkan ya. Ya, luar biasa. Kasih applause untuk teman kalian. Nah, jadi tadi Adelia sudah memaparkan materi yang disampaikan Bapak pada minggu lalu ya. Oke, untuk hari ini spesial karena kita akan memasuki materi tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya adalah sejarah kerajaan Kediri. Kita akan membahas tentang sejarah kerajaan Kediri. Nah, sebelum lanjut, Bapak ingin bertanya, siapa yang tahu Kediri itu di mana? Di pulau mana? Ada yang tahu? Oke, di mana? Tepat sekali di Jawa Timur ya. Jadi Kediri itu ada di Jawa Timur. Luar biasa. Saya yakin tadi yang jawab kalian sering lihat-lihat konten ya. Jadi untuk sekarang sebenarnya informasi tidak hanya bisa kalian temukan di buku, tapi kalian bisa buka YouTube. Jadi jangan mengandalkan materi yang ada di sekolah. Oke. Langsung saja tentang berdirinya kerajaan Kediri ya. Silahkan dicatat. Tapi Bapak harap kalian perhatikan dulu. Nanti setelah Bapak selesai, silahkan kalian catat ya, agar pertemuan kali ini berjalan dengan maksimal. Berdirinya kerajaan Kediri ya. Berdiri pada tahun 1019. Nah, sudah lama sekali ya.
sekarang saja sudah 2021. Nah, Kerajaan Kediri ini hadir atau didirikan pada tahun 1019, jauh sebelum kalian lahir ya. Jadi yang pertama itu ada Raja Airlangga. Nah, ada yang namanya Airlangga di sini? Tidak ada ya. Jadi kalau misal ada yang namanya Airlangga, itu sama dengan raja pertama, Raja Kediri ya. Oke. Jadi Kerajaan Kediri ini berada di Jawa Timur, berdiri pada tahun 1019 ya. Oke. Untuk selanjutnya Bapak akan mengajak kalian untuk mengetahui situasi atau keadaan ekonomi pada saat itu. Nah, ada yang tahu pengertian ekonomi itu apa? Silahkan. Tepat sekali ya. Jadi tadi teman kalian sudah memaparkan ekonomi itu apa ya. Oke. Jadi sebenarnya ekonomi tidak hanya dikaitkan dengan proses perdagangan, kemudian jual beli, tidak seperti itu, tapi ketahanan pangan pun bisa masuk ke ekonomi ya. Nah, Kerajaan Kediri ini kondisi ekonominya adalah atau rata-rata masyarakatnya itu agraris. Agraris. Ada yang tahu agraris? Belum tahu ya? Nah, sekarang Bapak jelaskan ya. Jadi agraris ini merupakan corak ekonomi sebuah daerah atau sebuah kerajaan. Jadi di mana pertanian itu sangatlah merajai. Kenapa saya bilang merajai? Jadi notabene masyarakat di sana itu bertani ya, karena agraris. Jadi agraris itu bisa kalian ingat itu sebagai pertanian yang tumbuh di daerah atau di Kerajaan Kediri ini. Oke, paham ya? Ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada. Kita lanjut ya. Sekarang kehidupan sosial. Kehidupan sosial. Kehidupan sosial Kerajaan Kediri. Oke, jadi masyarakat di situ sudah teratur dari segi tata kelola wilayahnya. Kemudian ada yang unik. Nah, masyarakat di sana meskipun zaman dulu, jadi terutama para perempuan ya, para wanita, rambut mereka sudah rapi terikat, kemudian kuku bersih dan rapi. Jadi kalian nih yang kukunya masih kotor, rambutnya masih compang-camping, tidak rapi, malu terhadap masyarakat Kediri zaman dulu. Ini zaman dulu loh. Pada tahun 2019. Sekarang sudah 2021. Masa iya kalian ketinggalan dengan mereka nih yang hidup pada zaman ini? Jadi Bapak harap kalian harus bisa memahami ya, harus bisa mengaplikasikan apa saja yang bisa kalian ambil dari materi kali ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Kediri. Oke. Bapak hapus dulu ya. Nanti kalian catat. Udah, Bapak kasih waktu 5 menit. Silahkan catat. Oke, udah ya. Oke. Ya, kenapa Adelia bertanya lagi? Oke, silakan. Nah, kalian sebelum kita lanjutkan ke raja-raja yang pernah memerintah, ada pertanyaan dari Adelia tuh. Silakan Adelia. Oke?
Bisa lebih keras suaranya? Ya, pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi Adelia ini bertanya, tujuan dari kita belajar kerajaan Kediri itu apa? Nah, ini pertanyaan sangat bagus, harus kita apresiasi. Silahkan beri tepuk tangan untuk Adelia. Oke, Bapak jelaskan ya. Jadi kenapa sih kita harus pelajari tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, khususnya kerajaan Kediri ya? Kenapa sih? Padahal kita hidup di hari ini ya. Nah, simple sebenarnya. Justru itu, karena kita hidup di hari ini, kita harus tahu keadaan masa lalu dan kita bisa belajar dari masa lalu tersebut untuk masa depan kita. Nah, selain itu juga kalian harus bisa memahami, kalian harus bisa menjelaskan lagi tentang kerajaan Kediri ini. Simpelnya seperti itu ya. Oke, Bapak lanjut ya. Apakah ada yang bertanya lagi? Oke, cukup. Yang pertama, Raja Kediri Raja Sriwijaya oke, bisa dilihat teman-teman. Oke, 3 saja terlebih dahulu ya. Nanti kita lanjut pada pertemuan ke depan. Oke, jadi ada 3 raja pertama nih. Selain tadi Airlangga ya. Jadi Airlangga itu sebenarnya bisa kita bilang pencetus lah. Jadi raja pertama itu Raja Sriwijaya, memerintah pada tahun mana? 1101 ya pada saat itu. Kemudian dilanjutkan dengan Raja Bimbiswara dan Raja Jayabaya. Totalnya ada 8 raja. Ada 8 raja yang pernah memerintah. Oke. Silakan dipahami. Oke, lanjut ya. Silahkan kalian pahami kerajaan-kerajanya, jelas ya. Oke, selanjutnya runtuhnya kerajaan Kediri. Itu diakibatkan karena mereka bertentangan dengan kaum Brahmana ya. Mereka bertentangan dengan kaum Brahmana dan kerajaan Kediri ini tidak mampu menghadapi para kaum Brahmana. Akhirnya mereka hancur lebur. Karena memang itu menjadi suatu siklus ya. Apabila suatu kerajaan pernah mengalami kejayaan, pasti akan mengalami kehancuran. Oke, untuk materi Bapak harap kalian bisa memahami. Mungkin itu tadi serentetan dari materi yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Oke, selanjutnya Bapak kasih kesempatan kalian untuk bertanya. Apakah ada yang bertanya? Ya, silahkan. Ya. Oke, pertanyaan yang sangat bagus lagi-lagi dari Doni ya. Terima kasih Doni. Doni ini bertanya, kenapa sih harus runtuh kerajaan Kediri? Kenapa tidak jaya saja? Kata Doni seperti itu. Nah, biar Bapak jelaskan ya. Jadi, kenapa kerajaan Kediri ini bisa hancur? Nah, tadi selain hancurnya karena berhadapan dengan kaum Brahmana, pada saat itu memang banyak kerajaan-kerajaan yang berkembang dan saling berebut kekuasaan. Nah, mungkin itu salah satunya. Kemudian memang setiap kerajaan itu pasti ada masa kehancuran, tidak selamanya jaya saja. Bagaimanapun jika kita kaitkan dengan kehidupan kita pun pasti hidup seperti dalam sebuah roda. Kadang di atas,
kadang juga di bawah. Jadi saling bergantian seperti itu. Begitupun dengan kerjaan Kediri. Oke. Apakah ada lagi yang bertanya? Oke, cukup ya. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai pada akhir-akhir hari ini ya. Pada pertemuan kali ini mungkin Bapak akan sedikit menyimpulkan. Jadi kerajaan Kediri ini letak geografisnya itu ada di Jawa Timur. Kemudian raja pertamanya itu siapa? Ada yang tahu? Betul. Jadi raja pertamanya itu Raja Sri Jayawarsa. Untuk sistem ekonomi, kebanyakan dari masyarakat kerajaan Kediri itu mereka betul sekali agraris ya. Jadi bertumpu pada pertanian. Oke. Kemudian untuk kehidupan sosialnya mereka sangat teratur, sangat teratur, dari mulai tata kelola masyarakatnya, tempat tinggal mereka, kemudian misal nih dari kehidupan masyarakatnya. Jadi rambut mereka nih, rambutnya tidak ada yang tercecer. Jadi terkesan rapi ya. Perempuannya itu diikat rambutnya, kemudian kukunya tidak ada yang panjang ya. Jadi patut kita contoh. Kemudian runtuh karena memang berhadapan dengan kaum muslimin ya. Apakah ada yang ditanyakan kembali? Oke, cukup ya. Alhamdulillah pertemuan kali ini berjalan dengan lancar. Bapak harap apa yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini bisa kalian aplikasikan, bisa kalian ingat untuk modal nanti di ujian akhir ya. Jadi materi-materi ini akan ada di ketika kalian UAS ya. Jadi silahkan dipelajari lagi dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan ya. Karena tadi memang ada beberapa siswa yang tidak hadir karena alasan sakit. Jadi Bapak harap kalian bisa menjaga kesehatan kalian. Oke, Bapak cukupkan ya. Jadi silahkan kalian rapi-rapi, bukunya dimasukkan ke dalam tas, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, sudah ya, semua sudah rapi. Oke, silahkan KM untuk memimpin doa. Alhamdulillah. Oke anak-anak, terima kasih banyak Bapak ucapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan bosan-bosan mengikuti mata pelajaran Bapak ya. Bapak cukupkan untuk hari ini. Semoga kita bisa bertemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.